Proyek impian Soeharto mangkrak di SBY, selesai di Jokowi. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang lalu, perkembangan proyek infrastruktur di tanah air terbilang cukup pesat dari era kepemimpinan presiden dari tahun ke tahun. Mulai dari infrastruktur darat, laut, hingga udara. Selama memimpin, Soeharto sukses membangun banyak proyek infrastruktur seperti proyek Pusat Listrik Tenaga Uap atau PLTU di Makassar tahun 1971, Jalan Tol Jogorawi tahun 1978, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta tahun 1985. Namun dari sekian banyak proyek yang telah dirampungkan, ada beberapa proyek infrastruktur yang belum terselesaikan dan tersendat hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diselesaikan oleh Jokowi. Presiden Jokowi tahun ini meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang terencana sudah lama namun urung jadi. Salah satunya ialah proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Umbulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proyek ini telah dicanangkan oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1973 silam dan pernah dilanjutkan oleh era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Setelah mangkrak bertahun-tahun, akhirnya infrastruktur impian Soeharto ini berhasil diselesaikan Jokowi. SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Jokowi meresmikan proyek senilai 2,056 triliun rupiah ini pada Maret 2021 lalu yang digarap oleh PT Meda Adia Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Meski baru resmi tahun ini, namun sebenarnya proyek ini telah berusia hampir setengah abad sejak pertama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Konon, sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda saat pertama kali ditemukan negeri kincir angin pada 1916 atau zaman kolonial. Lalu pengelolaan pertamanya kala itu dilakukan oleh Water Bedridge pada 1917. Setelah pemerintahan Indonesia beralih di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, proyek pembangunan SPAM Umbulan dimulai tepatnya pada 1973. Namun sayangnya saat itu pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap. Lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya yakni pada 2011. Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk diketahui, proyek ini bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik, dengan jaringan sistem transmisi dari mata air umbulan kelima perusahaan daerah air minum atau PDAM di Provinsi Jawa Timur. PDAM ini antara lain PDAM Surabaya 1.000 liter per detik, PDAM Kabupaten Pasuruan 410 liter per detik, PDAM Kota Pasuruan 110 liter per detik, PDAM Kota Sidoarjo 1.200 liter per detik, dan PDAM Kota Gresik 1.000 per detik. Dengan begitu, SPAM Umbulan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Build Operate Transfer atau BOT dengan masa konsesi selama 25 tahun. Meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan, dan jaringan transmisi. Dalam sambutannya saat meresmikan proyek tersebut, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan terkait bisa mengatur manajemen operasional SPAM Umbulan. Bukan hanya bupati maupun wali kota di wilayah terkait, melainkan juga Kementerian PUPR dan swasta supaya proyek besar yang memakan biaya besar ini bisa digunakan secara maksimal. Jokowi lantas mencontohkan sejumlah proyek yang pernah sia-sia. Pemerintah tak ingin pembangunan infrastruktur yang digenjot justru tidak memiliki manfaat yang masif bagi masyarakat. Jokowi menemukan harta karun di Indonesia yang tak ternilai, ditulis oleh Adin dari SWA.com. Dalam berbagai film tema harta karun cukup menarik disimak. Filmnya pun mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari khalayak ramai. Harta karun memang sungguh menggoda, apalagi jika ada di dunia nyata. Cerita tentang harta karun membuat orang yang mendengarkan penasaran. Siapa tahu kita sedang hoki dan bisa menemukannya. Di Indonesia, berita tentang adanya harta karun yang tersimpan rahasia beberapa kali menggegerkan masyarakat. Beberapa orang menganggap cerita tersebut hanya mitos belaka, dongeng sebelum tidur yang tidak ada di dunia nyata.
Perburuan harta karun di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Indonesia diyakini menyimpan banyak harta karun terpendam mulai dari emas, perak, permata, berbagai perhiasan hingga artefak. Harta karun itu berasal dari sejarah panjang di masa lalu, mulai dari peninggalan kerajaan hingga peninggalan para penjajah. Konon nilainya pun mencengangkan sehingga mendorong aksi-aksi perburuan. Namun upaya perburuan harta karun yang dilakukan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak kendala yang dihadapi, hasilnya pun tidak ada. Beberapa harta karun yang diburu tersebut pada akhirnya disebut hanya mitos, tidak benar-benar ada. Pertama, harta karun Belanda di Gunung Salak. Pada 1942, ketika itu terdapat saudagar dan pasukan Belanda yang mengalami ketakutan apabila hartanya dirampas oleh pasukan Jepang yang masuk ke Indonesia. Nah, supaya hartanya tidak diambil, saudagar dan pasukan Belanda itu menguburkan harta karunnya di Gunung Salak. Mereka membuat penunjuk arah untuk menemukannya ketika datang kembali ke Indonesia. Namun ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka Belanda tidak masuk lagi ke Indonesia. Kabar harta karun yang tertimbun di Gunung Salak pun sempat menghebohkan warga sekitar, namun meski sudah dicari, hingga saat ini harta karun tersebut belum ditemukan. Kedua, harta karun Batu Tulis Bogor. Saat Megawati menjabat sebagai presiden, pernah dilakukan penggalian harta karun di Batu Tulis Bogor. Megawati menunjuk langsung Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar pada Agustus 2002 untuk memimpin langsung pencarian harta karun itu. Menak saat itu mengaku mendapat mimpi atas peninggalan harta karun tersebut. Namun setelah dilakukan penggalian, tidak ada harta karun yang ditemukan. Ketika proses penggalian pun dilakukan, juga terjadi angin kencang di sekitar wilayah tersebut. Tidak hanya itu, penggalian tersebut juga sempat menuai protes dari warga. Said Agil saat itu akhirnya meminta penggalian harta karun di Batu Tulis Bogor ditutup karena terlalu banyak orang yang menyebarkan lebih dulu. Cerita harta karun tersebut sampai saat ini belum terbukti kebenaran. Apakah benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Nah, ternyata Presiden Jokowi mengetahui harta karun yang tak ternilai yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Presiden Joko Widodo membeberkan harta karun Indonesia yang tak ternilai manfaatnya. Bahkan harta karun tersebut sangat penting mendukung kesinambungan ekonomi hijau di Indonesia. Menurut Jokowi dikutip dari akun Instagramnya, bandul ekonomi dunia kini bergerak mengayun ke arah ekonomi hijau. Untuk itu Indonesia harus bersiap apabila suatu saat, entah 2, 3, atau 5 tahun lagi, dunia hanya menerima aneka produk yang dihasilkan dari energi baru terbarukan. Nah, energi terbarukan itulah yang kini sedang dikembangkan. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam melimpah untuk mendukung energi terbarukan alias energi hijau tersebut. SDA yang melimpah inilah yang merupakan harta karun untuk mendorong pengembangan energi hijau. Daripada memburu harta karun yang belum tentu keberadaannya, lebih baik kita menggunakan sumber daya energi hijau. Kita punya semua sumber energi hijau, dari potensi hidro 4.400 sungai, sinar matahari tropis sepanjang tahun, geotermal, sampai angin. Dengan kekuatan SDA yang ada, Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dalam pengembangan energi hijau. Angin, sungai bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jika Indonesia memiliki stok listrik yang banyak bahkan surplus, mungkin Indonesia akan menjadi negara pengekspor listrik. Sinar matahari yang menyinari seluruh wilayah Indonesia juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Bisa juga digunakan untuk menghasilkan garam. Karena sampai saat ini Indonesia masih mengimpor garam. Padahal Indonesia bisa memproduksi garam sendiri. Tinggal manajemen yang baik dan kerja keras bersungguh-sungguh, insya Allah Indonesia bisa swasembada garam.